Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Kau sepanjang hari ini Tuhan. Dari pagi, siang, malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Kau Tuhan. Setiap apa yang kami alami Tuhan, suka dan duka, sakit ataupun sehat, di waktu susah ataupun senang Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami seorang diri Tuhan. Banyak perkara yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, tapi kami akan mengimaninya Tuhan, bahwa rencana Engkau indah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kami mengimaninya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri.
sebentar kami akan memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau yang beracara pada persekutuan malam hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Agar pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dengan perantaraan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan rasakan kasih Allah yang tak berkesudahan. Karena kasih Allah dari sekarang selamanya tidak pernah berubah. Amin saudara-saudara, mari kita katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kuasanya tidak pernah berubah. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, kasihnya tidak pernah berubah. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, pulau-pulau, lembah-lembah, gunung
lebih menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan boleh mengalir. Bapa, betapa kami mencintai Engkau Tuhan. Kasih-Mu senantiasa baru bagi setiap kehidupan kami, Bapa. Mari kita katakan betapa aku mencintai-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik Tuhan. Rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu kita katakan betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, segala yang telah terjadi, kami tak pernah sendiri Tuhan. tak pernah sendiri. Karena kasih-Mu Tuhan indah bagi setiap kami. Hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, aku mencintai. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Bapa, inilah setiap penyembahan kami Tuhan. Engkau akan disukakan Tuhan untuk setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat yang boleh kami rasakan Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan setiap pengajaran dari firman Engkau Tuhan. Berikan kami hati Tuhan, seperti murid Tuhan yang boleh diajar Tuhan. Kau akan memberkati Tuhan, Bro Aurinus Tuhan, yang akan memberikan setiap pengajaran firman pada malam hari ini Tuhan. Terik setiap keberadaannya Tuhan, biar menjadi penyaru setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru 10 orang. Shalom. Nggak kedengeran. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan. 2000 orang ada di tempat ini ya. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Hari ini saya boleh kembali berada di depan Bapak Ibu Saudara ya untuk membawakan renungan. Kalau ada getar-getar dikit, bukan gempa ya Bapak Ibu. Mungkin sumbernya dari sini. Bapak Ibu, tema bulan kita, bulan November ini di persekutuan doa kita adalah apa? Ada yang tahu? Apa? God's love ya. Artinya apa? Artinya kasih Allah pada kita atau cinta kita pada Allah bisa juga. Ya.
Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu merasakan dikasih Allah? Boleh lambaikan tangan yang merasa dikasih Allah. Semua ya merasa dikasih Allah ya. Meskipun banyak cobaan, rintangan, halangan, cobaan dalam kehidupan kita, tetap mengasihi Allah, Allah tetap mengasihi kita. Betul. Bagaimana kita sendiri gimana? Kalau kita banyak cobaan, apakah kita juga mengasihi Allah? Iya. Kok enggak semua jawab? Hah? Semua mengasihi Allah? Berarti udah beres dong. Belum ya? Ya, tema yang saya mau bawakan malam ini adalah My Life, My Adventure. Ya. Waktu saya terima gambar ini, Bapak Ibu juga terima ya di grup WA ya. Bagus nggak gambarnya? Bagus ya. Ya, gambar ini bagus karena ada saya tentunya. Ya, kalau nggak ada saya nggak bagus. Tapi gambar ini dibikin sama Bapak Rudy Charles. Mana Bapak Rudy Charles? Oh tuh di belakang ya. Kasih tepuk tangan dong sama buat Bapak Rudy. Gambarnya bagus. Yang menarik perhatian saya, ada gambar ini nih. Apa? Ada yang tahu nggak? Yang di atasnya? Arung jeram ya. Nah sebelum masuk ke materi, saya mau cerita punya kisah petualangan saya main arung jeram. Ada yang pernah main arung jeram nggak? Belum pernah? Waduh, harus cobain. Ya. Waktu itu sekitar udah agak lama sih, sekitar 17 tahunan yang lalu lah. Ya. Waktu saya masih muda belia, masih langsing ya. Nggak kayak gini. Nah, waktu itu saya sudah menikah. Saya liburan sama istri ke Bali. Di Bali sana ada cicinya dia, cicinya istri saya ya. Suaminya itu tour leader, biasa bawa turis Taiwan. Ya. Nah, singkat cerita, saya diajakin tuh karena lagi liburan ya, mau ikut nggak main arung jeram katanya. Oh, saya mau aja ya, cuman istri saya nggak mau. Ya udah akhirnya dia tinggal di rumah, saya ikut sama kakak ipar saya ini. Ikut sampai tempat kumpul, sampai bis. Tapi ternyata saya ditinggal juga. Ya, karena yang bawa rombongan itu temennya, ternyata dia nggak bawa rombongan itu, temennya yang bawa. Akhirnya saya dititipin di situ. Saya duduk di paling belakang ya. Kayak orang bego aja, duduk di belakang gitu ya. Mungkin mereka juga bertanya-tanya, ini siapa gitu ya, ada yang ikut ya. Kenek mungkin duduknya di belakang gitu ya. Ya, mereka ngomong bahasa Mandarin gitu ya. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Yang saya ngerti cuman, nggak ngerti ya gitu ya. Nggak ngerti, mereka ngomong-ngomong apa saya nggak ngerti. Akhirnya bis berangkat sampai di sungai itu ya, yang mau tempat arung jeram. Nah, kemudian dibagi kelompok. Yang muda-muda, saya nggak kebagian yang muda-muda Bapak Ibu. Kebagiannya sama cim-cim. Sama cim-cim serius. Ya, waduh dikelompokin sama cim-cim, ya udahlah nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian sebelum kita turun, ada instrukturnya ya. Cuman ada 3 gerakan yang harus dilakukan. Yang pertama, kayuh ke belakang. Yang kedua, kayuh ke depan. Yang ketiga, gak usah ngapa-ngapain. Nah cuman instruksinya itu kan dalam bahasa Mandarin ya. Dan meskipun ada 3, kalau nggak salah apa ya saya juga agak lupa. Wei ho gitu apa, wang ho apa, hei ho apa apalah. Ya saya juga agak lupa. Dan ketika turun, masuk sungai, yang saya lakukan adalah menghafal. Takutnya kan salah-salah gitu ya. Jadi masih pakujut lah, masih belum apal gitu gerakannya ya. Akhirnya meluncurlah si perahu ini, perahu karet meluncur, mulailah kena gelombang, ya, kena ngikutin arus yang lumayan deras. Dan gak berapa lama dari ini, setelah berangkat, Bapak Ibu, ada yang jatuh. Saya yang jatuh. Saya jatuh Bapak Ibu, masuk ke sungai, badan saya basah semua, diketawain cim-cim.
Ya, ternyata saya salah gerakan karena saya belum hafal. Orang harusnya diem, nggak usah ngapa-ngapain, saya malah kayu, akhirnya kejungkel. Masuklah ke sungai, basah semua. Itu satu pengalaman yang buat saya suatu petualangan lah ya. Karena di Bali banyak ya, ada juga bungee jumping gitu ya. Bungee jumping ada ya, tahu bungee jumping? Ada yang pernah ya, bungee jumping? Belum pernah ya, kaki kita diikat pakai tali karet. Ya, tahu posisi? Nggak tahu. Kok ya, kemudian kita dibawa ke atas, ketinggian 50-60 meter, kemudian kita loncat. Ya, tapi pengalaman itu nggak sampai kejadian sih sama saya. Sudah sampai tempat, bukan karena saya nggak berani gitu ya, sudah niat sampai sana itu. Cuman saya lebih takut sama lirikan istri saya. Dia melotot, istri saya lebih melotot itu karena saya mau lompat bungee jumping. Akhirnya nggak jadi. Tapi itu suatu pengalaman saya. Ya. Bapak Ibu, malam ini tema kita adalah My Life, My Adventure. Oh iya, ada yang semua udah kenal ya? Ada yang belum kenal belum? Sudah kenal semua ya? Sudah tahu ya? Minimal sudah tahu lah ya. Yang sudah tahu, salam jumpa kembali. Buat yang belum kenal, salam kenal. Bapak Ibu di rumah, mungkin belum kenal, salam kenal ya. Nama saya Aurinus Ginawijaya. Ya, saya sudah melayani di tempat ini kurang lebih 30 tahun. Dari saya zaman SMA, Bapak Ibu, sampai sekarang badannya dulu segede gini, sekarang segede gini. Luar biasa semua karena berkat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, seringkali seperti suatu petualangan ya. Ada yang merasakan seperti itu enggak? Iya. Iya. Mungkin hari ini kita ada di suatu puncak kesuksesan. Tapi bisa jadi besok lusa kita ada di bawah lembah kelam. Kita nggak tahu jalan keluarnya harus kemana. Mungkin hari ini kita ada di pantai. Bisa jemuran gitu ya, rebahan, main ombak, angin sepoi-sepoi, baca buku, ya, udara hangat, pakai payung ngecil ini, ya, minum kelapa muda, enak nggak? Enak banget. Ya. Tapi bisa jadi besok lusa kita ada di suatu padang gurun yang gersang, nggak ada air, nggak ada hujan, nggak tahu jalannya kemana, semua pasir semua, ya, apalagi kelapa muda, tentu nggak ada. Awal bulan lalu Bapak Ibu juga ada ikut jarek ya, ada PD ini ngadain jarek, ada yang ikut nggak? Berapa banyak yang ikut? Coba lambaikan tangannya. Banyak ya. Yang nggak ikut, coba lambaikan tangannya. Yang nggak ikut cuma saya, semua ikut ya. Aduh, kasihan deh saya. Ya, saya waktu itu nggak ikut karena ada kegiatan juga di Bandung ini. Nah, Bapak Ibu, waktu jarek kemarin, yang saya perhatikan itu cici saya. Kenapa? Dia pasang foto ya di medsosnya, di Instagram, di Facebook dia pasang. Wah, kayaknya happy banget. Ya, kebetulan orangnya hari ini nggak ada. Tadinya katanya mau datang, tapi nggak ada. Nah, saya lihat dia happy sekali. Saya juga ikut happy. Kenapa? Karena saya tahu dia dalam kesehariannya dia, gitu ya, dia sibuk sekali dengan pekerjaannya. Ya, cici saya ini bikin kue. Jadi kadang-kadang malam jadi siang, siang jadi malam. Ya, waktu kita tidur dia kerja. Waktu kita kerja, dia tidur. Saya senang sekali, kenapa? Karena kadang-kadang dia suka cerita, habis nganterin kue kemana, bawa mobil sambil ngantuk-ngantuk, katanya, aduh cici, ya bahaya. Tapi waktu dia ikut, saya senang, gitu ya, karena dia kayaknya lagi healing ya, orang bilang sekarang ya, lagi happy-happy, lagi jalan-jalan. Apalagi tempat ziarah yang akan dikunjungi itu Rosa Mistika ya, tentu ya.
itu tempat tinggalnya mertuanya. Ya, orang tua dari Mas Iwan tuh, Mas Iwan di belakang. Ya, itu kakak ipar saya. Nah, ziarah cuman berjalan berapa hari Tante? 3 ya. Hari Senin sudah harus kembali malam ya, Senin malam. Senin subuh mungkin deh, Senin subuh sudah kembali. Dan besoknya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian tentunya ada yang mau istirahat, masih bisa istirahat. Tapi kurang lebih lah hari Selasanya sudah harus kembali ke sawahnya masing-masing. Ya. Sawahnya cici saya ada di dapur, ya. Sawahnya Palian di mana? Ya, ada di Mekarwangi ya. Ada yang di kantor, ada yang di pabrik, ada yang di toko ya Cileni. Betul ya. Dan biasanya setelah kita mulai kegiatan kita setiap hari baru mulai kerasa. Waduh, gas habis. Ya. Barang-barang naik. Ya. Gas berapa Cileni? 218 ya? Ya, yang 12 kilo 218. Sebelumnya 160-an ya? Betul ya? 160. Hari ini gas sudah jadi 218. Beberapa hari yang lalu saya punya gas 3. 1 di atas buat water heater, buat mertua saya mandi. Yang kedua di dapur, 1 lagi cadangan. Waktu pagi-pagi saya biasa bangun jam 4, langsung turun ke bawah, nyiapin segala macam, nyuci. Istri saya masih di kamar, manasin air untuk mertua sama anak saya sekolah. Nah, nggak berapa lama istri saya teriak, gas habis katanya. Jadi manggul, manggul gas 12 kilo ke atas. Ya udah ganti. Turun lagi, manasin nasi, gas di bawah habis. Jadi gas yang di atas tadi yang baru saya turun bawa lagi ke bawah. Tapi yang Bapak Ibu yang bikin perih itu ya, pagi-pagi baru melek mata gitu ya istilahnya. Ya, udah harus keluar uang sekitar 400.000 lebih, hampir setengah juta gitu. Buat ganti 2 tabung gas sekaligus gitu. Aduh ya lumayan berat juga ya. Apalagi bahan-bahan semua naik, uang sekolah naik, ya bahan bakar naik, ya yang nggak naik apa? Income kita nggak naik ya. Tapi bagi anak Tuhan semuanya tetap dicukupkan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau ajak baca 1 ayat. Ya. Kita percaya bahwa Allah itu sebenarnya sayang sama kita. Allah itu sangat mengasihi kita, betul? Ya. Nah, kita baca sama-sama Yesaya 41 ayat 10. Nggak takut? Ada amin? Di sini dikatakan jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini suatu janji Tuhan Bapak Ibu. Karena Allah sungguh mengasihi kita. Jadi kalau misalkan ada masalah datang menerpa hidup kita, kita harus berkata, ku tidak takut. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan,
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini janji yang Tuhan berikan pada kita. Kalau Dia akan selalu menolong kita, Dia akan memegang hidup kita, Dia akan memberi kita kemenangan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau bagikan bekal dalam petualang kehidupan kita. Kadang-kadang kita meskipun sudah bicara, saya percaya Tuhan tolong, kadang-kadang suka ragu-ragu. Ya. Oleh karena itu kita harus punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Ya, kita harus hidup di dalam iman. Apa sih iman itu? Dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dikatakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita telah lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu, dasar iman itu hanya percaya. Di ayat 3, di sini dikatakan alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kita nggak lihat bagaimana proses dunia ini dijadikan. Tapi satu hal kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Dasar iman hanya percaya. Kita nggak tahu bagaimana proses terjadinya kitab suci seperti ini. Tapi kita tahu bahwa ini adalah isinya firman Allah. Ketika bangsa Israel di bawah Musa keluar dari padang gurun, keluar dari tanah Mesir, masuk ke padang gurun. Ya. Tujuannya adalah baik. Musa mau bebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel merasa haus, mereka maki-maki, mereka marah-marah sama Musa. Kamu mau bawa kami mati di padang gurun? Padahal meskipun jadi budak di sana kami bisa makan daging sekuali katanya. Mereka marah-marah karena kehausan Bapak Ibu. Musa akhirnya datang kepada Tuhan. Musa datang kepada Tuhan, berdoa dan kata Tuhan, pukul batu itu dengan tongkatmu maka keluarlah air. Masalahnya Bapak Ibu, sebenarnya air itu sudah ada nggak sih? Sudah ada ya, tapi kita nggak melihat. Bangsa Israel nggak melihat adanya air. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita merasa ragu karena kita nggak melihat. Aduh besok bayar utang gimana ya? Padahal Tuhan sudah siapkan jalannya. Oleh karena itu Bapak Ibu bagian kita hanya satu. Percaya saja. Hidup di dalam iman. Bapak Ibu, setiap orang pasti pengen sukses ya. Mau sukses nggak? Mau ya. Apa sih arti kesuksesan? Apa tante? Benghar. Benghar lah ya tante. Benghar katanya. Ada lagi arti kesuksesan apa sih? Apa tante? Benghar juga. Ya,
arti kesuksesan ya benar boleh juga sih. Ya. Orang bisa dibilang sukses kalau mungkin punya banyak uang. Ya. Tapi anak sekolah kan yang lulus SD bisa dibilang sukses nggak? Sukses dong dia. Ya. Kalau naik SMP sukses nggak? Sukses. Naik SMA jadi dokter sukses. Ya. Jadi sukses itu hanyalah perjalanan Bapak Ibu. Ya. Ada satu cerita nih, ada ibu gajah sama ibu kelinci. Ya. Ibu gajah sama ibu kelinci ini lagi hamil. Ya. Lagi hamil. Nah, mereka tukar pikiran, cerita-cerita tentang kehamilannya, dan akhirnya mereka berpisah. Setelah berpisah, ketemu lagi sudah setahun tuh. Sudah setahun, ketemu lagi. Ketemu lagi, katanya gitu. Nah, ketika mereka ketemu, si kelinci tanya, "Wah, Bu Gajah, gimana anakmu?" Kata si Bu Gajah, "Wah, saya belum melahirkan. Saya belum melahirkan." Kata, "Ah, masa?" Kata si kelinci. "Saya sudah 3 kali melahirkan. Sekali melahirkan 4." Katanya. Nah, anak saya 12. "Masa kamu belum melahirkan? Wah, kamu kayaknya kurang makan nih. Jangan diet, Gajah. Udah jangan diet lah. Kamu mungkin terlalu banyak pikiran ya, Gajah ya. Sampai gak melahirkan. Bapak Ibu, tahu nggak sebenarnya masa kehamilan kelinci itu cuma 30 hari sebenarnya. Ya, dan dia setelah melahirkan 15 hari kemudian juga bisa kawin lagi, sebulan kemudian bisa melahirkan lagi. Sedangkan gajah masa kehamilannya itu 23 bulan. 23 bulan lebih lama. 23 bulan. Tapi Bapak Ibu meskipun berbeda itu ya, masa hidupnya juga berbeda. Kelinci cuma bisa hidup 8 sampai 12 tahunan. Sedangkan gajah bisa hidup sampai sekitar 60-70 tahun. Apa arti cerita ini? Jangan suka membanding-bandingkan kesuksesan seseorang, kesuksesan kita sama orang lain. Jangan suka banding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke. Ya, jangan dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Karena semua orang punya kesuksesan masing-masing. Ya. Oleh karena itu, kita tetap harus bersyukur pada Tuhan dengan apa yang kita sudah terima. Sekarang, tadi sukses secara dunia. Sekarang sukses secara Kristiani apa kira-kira? Orang Kristen, orang Katolik bisa dibilang sukses apa sih? Coba yang sebelah sini. Apa Li? Bisa dibilang sukses? Taat firman Tuhan. Hai. Apa lagi? Sil, apa Sil? Percaya sama Tuhan. Yang sebelah sini, sukses sebagai orang Kristiani apa sih? Tante, apa Tante? Ketenangan. Palian apa palian? Bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Semua jawabannya betul ya, nggak ada yang salah. Tapi sukses sebagai orang Kristiani yang sesungguhnya adalah mengalami suatu perubahan dalam kehidupannya. Sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Gimana Tante? Ya? Oh, seperti Rinus. Seperti Rinus. Ya, puji Tuhan. Ya. Saya juga gak nyangka Tante. Tahu kecilnya ya. Iya. Tahu bangornya ya. Iya. Ya. Tadi apa? Sukses sebagai orang Kristiani?
mengalami perubahan hidup sehingga semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mengalami suatu perubahan. Ya. Kunci yang kedua, setelah kita hidup di dalam iman, kita harus hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami suatu perubahan. Ya. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, yuk baca sama-sama. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau berubah, mengalami suatu perubahan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kenapa Tuhan harus tinggal di dalam kita? Supaya kita berbuah banyak. Ya, tadi dikatakan di sini. Tutupan. Ya. Karena Tuhan adalah pokok anggur. Kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita akan berbuah. Buah apa sih? Buah mangga? Hah? Buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Baca tante, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, saya nggak akan bahas ini semua satu-satu. Ya, cuman ada satu hal yang menarik. Waktu saya ikut latihan KUR beberapa minggu lalu, ya, pelatih kita namanya Ibu Laura. Nah, satu waktu dia lagi ngajarin sopran. Tapi si sopran teh nggak bisa-bisa, gitu ya. Sampai akhirnya dia kesel. Ya. Aduh, padahal ya, dia ngomong, saya sebelum kesini tuh saya berdoa, katanya. Tuhan, saya mau ngajar KUR, berikan kesabaran buat saya. Benar, Tuhan kasih kesabaran buat dia. Tuhan latih dia kesabaran. Karena yang dilatih nggak bisa-bisa, Bapak Ibu. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ya itu, kita minta sabar, si suami jengkelin banget gitu ya. Betul istriku? Hah? Suka jengkel nggak? Enggak ya? Enggak, dia mau baik. Ya. Bapak Ibu, betul kan? Seringkali kita diuji ketika kita pengen lebih sabar, nggak taunya banyak yang datang yang malah yang jengkelin, betul? Mau resepnya gak? Mau ya? Nah, saya punya cerita buat melatih kesabaran. Ada suami sama istri, suaminya ini suka marah-marah. Ya. Kopinya lah kepahitan, kemanisan lah, dia ngomel-ngomel. Ya. Si istri kan baru pulang pede ya, waduh dia mau melatih kesabaran katanya. Nah, ketika satu waktu si suami marah, si istri cuma bisa masuk ke kamar mandi. Masuk kamar mandi. Udah. Gitu ya. Satu waktu lagi, si suami marah-marah lagi. Gak jelas gitu ya. Kopinya lah pahitan.
Si istri masuk kamar mandi lagi. Suaminya kan bingung ya. Kenapa sih masuk kamar mandi? Ngapain gitu? Didengerin sama dia. Ternyata kedengeran. Sama satu lagi bunyi srek 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 gitu. Lalu satu sore lagi minum kopi gitu ya. Suaminya bilang sama istrinya, "Mah, maafin ya, Papa suka marah-marah," katanya gitu. "Ya nggak apa-apa, Pak." Lihat Ciledi kayak ketawa. Nah, udah gitu. Kemudian suaminya bilang, "Maafin ya." "Iya." "Mah, emang kalau Papa marah, Mama masuk kamar mandi ngapain sih? Nangis ya?" "Iya, nangis, Pak." "Terus selain itu ngapain, Mah?" "Ngosrek WC." Si Papa kan tambah bingung ya. Masa cenah diomelin malah ngosrek WC gitu ya. Emang bisa jadi sabar? Bisa, Pak. Gimana? Ya kan ngosrek WC-nya pakai sikat gigi Papa. Bapak Ibu jangan ditiru ya. Ini mah cuman guyon aja. Bapak-bapak hati-hati. Kalau ke kamar mandi mau sikat gigi hati-hati. Ya. Tapi Bapak Ibu yang jelas kita harus berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya. Tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita supaya kita berbuah banyak. Bukan cuma sabar aja tapi banyak tuh. Ya. Ini gak akan dijelasin hari ini. Nanti gak pulang-pulang. Ya. Nah Bapak Ibu, ini ada kisah penjual balon. Ada penjual balon, dia di taman gitu ya. Banyak anak-anak main di situ, ada yang main ayunan, ada yang main jot-jotan, ungkat-ungkit gitu ya. Ada yang lari-larian, ada yang manjat-manjat gitu, banyak. Nah, tapi nggak ada yang beli. Ya akhirnya si bapak tukang balon ini lepasin satu, warna merah. Warna merah pun terbang. Yang kedua warna apa? Warna kuning. Kuning terbang. Yang ketiga, hijau nggak terbang, meletus. Meletus balon hijau, dar. Ya, warna hijau nggak sempat terbang. Karena meletus. Yang berikutnya warna biru, diterbangin. Terbang. Nah, singkat cerita, wah anak-anak seneng kan? Wah tepuk tangan semua. Akhirnya laris tuh. Tukang balon dibeliin semua. Habis balonnya ya. Nah, lalu waktu dia beres-beres ada anak yang kulitnya lebih hitam, lebih dekil gitu ya. Lalu dia tanya sama si tukang balon itu. Bang, ya Dek. Kok tahu nama saya Bambang? Bang, katanya, kalau tadi kan abang nerbangin ya, warna merah, kuning, biru, hijau enggak? Hijau meletus, ya. Merah, kuning, biru terbang. Ya. Kalau balon warna hitam gimana bang? Apa terbang juga enggak? Lalu si abang menjawab, Dek, yang jelas balon itu terbang karena diisi gas, bukan karena soal warnanya. Warna apapun, warna hitam sekalipun, kalau diisi gas, pasti balon itu akan terbang. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Mungkin hidup kita lagi kelam, banyak dosa mungkin, banyak masalah, banyak cobaan. Ya. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, percaya bahwa kita juga pasti akan terbang bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Yang ketiga, hidup cuma satu kali. Perjuangkan. Kita nggak bisa hidup cuma percaya aja. Bekalnya cuma percaya aja, nggak bisa Bapak. Tapi kita juga harus memperjuangkan hidup kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, ini Rasul Paulus ya yang mengatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seberat apapun masalah kita, tapi kita tetap harus berjuang. Berjuang dengan apa? Dalam aturan peraturan nih. Kita harus tetap jujur. Ya. Kita harus hidup benar. Yang dagang harus jujur ya. Jangan tipu-tipu. Gitu. Enggak ya. Hah? Jangan nipu on ya. Jangan nipu-nipu ya. Ini tante saya luar biasa. Ya. Tante masih jualan lotek? Masih tante? Enggak. Kemarin saya berantem tante sama tukang lotek. Kenapa? Kan Bu beli lotek saya bilang. Ya. Dia bilang, pedas nggak? Ya nggak tahu, saya belum makan saya bilang. Jadi diomelin saya. Ya, iya ditanyain sama dia, pedas nggak? Udah belum makan saya bilang. Intermezzo aja Bapak Ibu. Ya. Balik lagi nih, sampai mana tadi? Sampai lotek. Ya. Ya. Kita harus memperjuangkan hidup kita Bapak Ibu yang jelas ya. Supaya kita, seperti di ayat ini dikatakan, kita menjadi juara dan memperoleh mahkota. Ada hadiah yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu, umur manusia berapa sih? Sampai 60, kalau bonus 70, ditambah bonus lagi 80. Ya. Kalau hidup kita ini ibarat pertandingan sepak bola, ya 40 kali 40 menit lah, gitu ya. Bapak Ibu mau punya strategi yang mana? Kalau mau berjuang, apakah berjuang dari awal, gedor terus, babak 1 hajar terus, cetak gol yang banyak, masuk babak 2, serang terus, berjuang seperti itu? Apa babak pertama santai-santai, ya, baru babak 2 hajar? Apa mati-matiannya di babak awal, babak 2-nya santai-santai? Kira-kira yang mana? Kita harus berjuang ya dari awal pertandingan sampai akhir, bukan cuma 1 babak aja Bapak Ibu. Tapi kita harus terus berjuang. Mati-matian, habis-habisan. Kenapa? Karena lawan kita berkeliling seperti singa. Ya. Si iblis selalu berkeliling sekitar kita seperti singa. Ya. Jangan sampai kita kecolongan. Ya. Oleh karena itu kita harus bertanding sekuat mungkin, memperjuangkan kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, bekal untuk perjalanan petualangan kehidupan kita, yaitu menjadi berkat untuk sesama. Ya, setuju nggak? Setuju ya? Dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini berkata, berilah maka kamu akan diberi. Ada percaya? Percaya ya? Amin ya? Amin nih ayat ini. Bapak Ibu, saya suka nonton film silat. Ya.
waktu saya nonton, saya ketemu jurus menjadi kaya. Tadi Benghar. Yang Benghar. Nah, dikasih jurusnya tante sama saya. Ya. Bapak Ibu mau nggak? Nggak kedengeran? Mau nggak jadi kaya? Mau? Yuk bangkit berdiri. Bangkit, bangun. Teman-teman singer sini yuk maju ke depan. Saya mau ajarkan ya, jurus menjadi kaya. Ya. Ini bisa dipraktekkan setiap hari ya Bapak Ibu. Mau sambil pagi-pagi sambil senam juga bisa. Ya. Sini dulu, sini jajar sini dulu. Ya. Ini semua teman-teman semua sini. Maju. Yuk, kita siap-siap ya. Coba kasih jarak. Ya. Buat posisi kaki selebar pundak. Ya. Buat kuda-kuda yang kokoh. Ya. Kuda-kuda yang kokoh. Ya. Oke, tangan di pinggang. Tangannya di pinggang. Ya. Kita buat kuda-kuda. Semuanya siap? Gerakan pertama. Ya, sudah. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Gampang ya? Ya, yuk sekali lagi. Saya mau lihat murid-murid saya sini. Ya, bisa apa enggak? Gerakan pertama. Buat kuda-kuda dulu. Ya, ikut dong. Kan mau benghar. Ya, yuk. Gerakan pertama. Ya. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Waktu gini harus pakai bunyi. Ha. Sekali lagi. Gerakan pertama. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Ha! Berikan tepuk tangan buat kita semua. Tunggu teman-teman, tunggu. Ya, silakan duduk. Pasti benghar. Bapak Ibu, gerakan tadi bukan semata-mata guyonan ya. Beneran loh Tante. Ada artinya. Yuk kita lihat. Saya kasih artinya. Kuda-kuda. Tahan. Ya. Gerakan pertama. Terima. Gerakan kedua. Kembangkan. Gerakan ketiga. Bagikan. Itu artinya Bapak Ibu. Lagi? Kok mukanya kayak pengen lagi gitu? Kayak mupeng gitu. Ya, muka pengen. Ya, itu artinya Bapak Ibu. Ya. Tadi saya katakan ada jurus menjadi kaya. Ada. Ya. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita harus kembangkan. Apapun berkat yang Bapak Ibu terima. Ya. Setelah berkembang, jangan lupa bagikan. Apa yang kamu beri, Tuhan pasti kembalikan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mau tutup renungan kita malam hari ini. Jadi tadi ada 4 ya bekal kita. Yuk teman-teman boleh naik ke atas. Ada 4 bekal yang saya sampaikan dalam petualangan kehidupan kita. Yang pertama kita harus hidup di dalam iman. Ya. Percaya saja bahwa Tuhan pasti menolong karena Tuhan sangat sayang sama kita. Ya. Apapun keadaan kita, Tuhan pasti tahu. Yang kedua, apa tadi? Kita harus hidup di dalam Tuhan. Ya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, kita harus tetap berjuang. Ya. Apapun kondisi kita, jangan suka menyerah,
Jangan loyo, iya betul. Harus semangat. Betul. Ya, kita harus semangat, betul. Ya, kita harus berjuang. Kenapa sih? Kita selalu kalah karena sebenarnya yang jadi masalah itu hanya karena mindset kita. Ya. Karena mindset kita aja, kita seringkali berpikir bahwa udahlah, gue nggak bisa lah, nyerah aja deh. Akhirnya apa ya? Udah kalah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu penting bagi kita semua untuk selalu memasukkan ke dalam pikiran kita hal-hal yang positif. Ya. Bapak Ibu tahu bedanya hutan sama kebun? Tahu nggak? Hutan sama kebun. Hah? Hutan luas ya betul. Ya. Bedanya nih ya biar cepat. Bedanya di hutan kita nggak bisa kontrol apa yang mau tumbuh cabai, mau tumbuh pohon belimbing, mau tumbuh pohon salak, apapun kita nggak bisa kontrol. Itu hutan. Tapi kebun kita bisa kontrol. Apa yang mau kita tanam hari ini? Cengkeh, tumbuh cengkeh. Apa yang mau kita tanam? Lencak tumbuh. Ya. Artinya apa? Kita bisa kontrol untuk kebun kita. Ya. Sama dengan pikiran kita. Ketika kita bisa kontrol pikiran kita masukkan, kita tanam sesuatu hal yang baik tiap hari, maka hal yang positif akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Itu bedanya hutan sama kebun. Bapak Ibu, yang keempat, ingat jurus tadi ya. Apa? Terima, kembangkan, dan bagikan. Jurus ini bisa Bapak Ibu latih tiap pagi sambil senam-senam ya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri renungan kita malam ini. Mari kita tunduk dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tuhan, terima kasih buat pimpinan-Mu. Semoga apa yang boleh ditaburkan pada malam hari ini boleh sungguh bisa diterima oleh umat-Mu di tempat ini. Kami bisa hidup di dalam iman, percaya kepada Engkau. Dan kami mau hidup di dalam Engkau selalu Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari bertumbuh dan berbuah. Semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Bapa, ajarkan kami juga supaya kami tidak gampang menyerah. Dan kami terus berjuang, berusaha mengatasi setiap permasalahan kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang akan memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Bapa, ajar kami juga untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi kita angkat puji
pujian ini sama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi, Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. mengiring-Mu Angkat tangan kita di hadapan Dia. seumur hidupku. Janji-Mu yang tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. sekali lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah
kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Orinus untuk firman yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu, jika sebentar kami akan memberikan persembahan, mari kita siapkan setiap berapa kasih Tuhan yang telah diberikan, kita akan memberikan kembali. Sebelumnya kita berdoa untuk persembahan pada malam hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas rahmat-Mu Tuhan, terima kasih atas kesegaran rohani melalui firman-Mu Tuhan yang boleh meneguhkan kami semua satu persatu di tempat ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Bro Rinus yang telah Engkau pimpin, Engkau undang Tuhan sampai hari ini Tuhan, sehingga beliau bisa membawakan firman-Mu dengan sungguh-sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berubah hidup di dalam-Mu Tuhan, kami mau percaya kepadamu lebih lagi Tuhan, kami mau berjuang Tuhan untuk hidup di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga menyertai Bro Rinus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau pakai terus Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau kembali memberikan persembahan yang mulia kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat Engkau terima dengan baik Tuhan untuk memuliakan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sekiranya hanya Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing, yang menyertai kami semua. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berikan persembahan yang terbaik. Kita iringin dengan lagu persembahan. Perhatikan bunga bakung di ladang. Tuhan akan pelihara setiap kehidupan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
bangkit berdiri. Tuhan Yesus akan memegang setiap tangan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan lebih lagi, Yesus akan memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan, dan kuasa-Mu yang boleh bekerja atas setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, untuk Ibu Kris, untuk Sis Natasha, Sis Sharon, Bro Yudi, dan Ibu Herawati Tuhan. Ini Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan damai sejahtera Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, setiap apapun yang dikerjakan selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya tari Tuhan akan mempereratkan kami untuk persekutuan Senin yang akan datang, dan tiba kami kan di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap doa dan ucapan syukur kami berikan Tuhan, kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kita bertemu Senin yang akan datang.